Banget perayaan Halloween di Jepang ini nakut-nakutin orang di jalan. Namun tahukah Anda nih bagaimana dan dari mana munculnya rasa takut itu? Dari mana? Ada berbagai jenis ketakutan yang dirasakan oleh seseorang. Dari mulai takut pada mitos, takut meninggal, takut gagal, takut ditolak, hingga takut tak bisa menerima kenyataan. Rasa takut merupakan emosi yang lahir dari perasaan dan pikiran seseorang. Ketika ada stimulus dari luar, memori di otak mengeluarkan pikiran yang merupakan hasil dari pengalaman hidup dan mengubahnya menjadi perasaan. Kondisi ini kemudian mempengaruhi afeksi manusia yang akhirnya bisa juga mengganggu kondisi fisiknya. Ketika pikiran takut itu kemudian berubah menjadi sebuah perasaan takut, dan biasanya nanti ada manifestasi perilaku yang ditimbulkan, misalnya menjadi jantung berdebar-debar, kemudian keluar keringat dingin, dan kemudian mungkin ada ketegangan otot di salah satu bagian tubuh dan lain sebagainya. Memori alam bawah sadar manusia yang berada di otak telah menyimpan sejumlah pengalaman hidup manusia. Memori inilah yang menjadi salah satu pertimbangan manusia untuk bersikap dan bertindak selain faktor intelektual. Rasa takut pun kerap menjadi salah satu pola asuh yang diterapkan dalam keluarga. Misalnya, anak kecil yang dibuat takut pada sosok polisi jika berbuat nakal, atau perempuan yang takut tak bisa mengurus keluarganya. Jadi seringkali bahwa reaksi itu pun juga tidak ditanamkan, kamu harus takut. Kalau orang lain tuh takut tuh harus begini, dan kalau takut tuh sampai detail bahwa harus gemetar, harus berteriak, harus kemudian latah ya. Tanpa sadar, memori ini kemudian tersimpan hingga dewasa. Ambang batas ketakutan setiap orang berbeda-beda, tergantung dari kondisi fisik, pengalaman hidup, dan tingkat intelektual manusia itu sendiri. Orang yang mudah cemas akan lebih rentan mengalami rasa takut. Namun, ada pula orang yang lebih tenang sehingga tak mudah merasa takut. Orang tersebut bahkan mungkin sengaja mencari sumber ketakutan untuk mengejar adrenalin. Memori tentang rasa takut bisa juga dilawan apabila seseorang memiliki kekuatan psikis yang kuat. Biasanya, didukung dengan tingkat intelektual yang tinggi sehingga akan mengarahkan pikiran pada hal yang lebih rasional. Semua memori yang sudah pernah ditanam harus punya tandingannya dalam konteks yang berbeda tentu saja. Dan yang paling penting adalah bagaimana proses pembuktiannya. Nah, tentu yang diperlukan juga adalah kondisi intelektual yang tinggi. Jika kondisi intelektualnya tidak tinggi, maka kemampuan mencerna ilmu-ilmu baru akan menjadi terbatas. Jika seseorang tidak dapat mengendalikan perasaan dan pikiran takut tersebut, bukan tidak mungkin ketakutannya akan berubah menjadi fobia. Kriteria dasar daripada fobia sebagai sebuah bagian dari gangguan cemas yang berlebihan adalah bahwa adanya ketakutan yang tidak rasional terhadap benda-benda tertentu. Nah, sementara takut pada umumnya adalah sesuatu yang wajar. Rasa takut memang muncul secara alami dan tidak bisa dihindari. Namun, dapat dikendalikan dan diatur agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Anggi Juniarti, Median Syahdani, melaporkan untuk NET. Nah, kalau ngomongin rasa takut nih, saya juga penasaran dari tadi kita ngobrol mengenai rasa takut ini, dan kira-kira film apa atau kisah apa yang selalu membuat takut? Kalau saya selalu kisah-kisah dari Stephen King seperti It, The Shining, 1408, itu menurut saya kisah-kisah yang Kenapa bikin kamu takut? Kalau It ya, ngomongin itu trauma saya sama badut sampai gede tuh terbawa karena saya nonton film itu. Yang keluar dari selokan? Iya, dan kamu kok bisa sih maksudnya takut tapi kamu malah nonton lagi itu gimana sih? Karena seru sih sebenarnya. Oh my goodness. Kalau males Marissa banget. itu kesukaannya. Saya suka ini siapa? Ini adalah Linda Blair waktu main di Exorcist di tahun 70-an. Adalah salah satu film horor terhits menurut saya dalam sepanjang sejarah film di dunia. Kenapa? Karena seluruh efeknya pada saat itu, kalian bayangin deh, tahun 70-an itu kan nggak ada yang namanya CGI. Kalau ada pun juga sangat-sangat kasar gitu. Jadi mereka itu semua efek-efek yang ada itu mereka buat secara make up, kalau nggak secara suhu. Pernah ada satu scene di Exorcist itu, lihat wajahnya. Di satu scene itu di mana Linda Blair, si anak ini tuh mengeluarkan asap
dari Iya, iya. mulutnya. Itu jadi satu ruangan itu memang sengaja dibuat dingin sekali untuk mengeluarkan asap itu. So cool. Nonton deh The Iya, Exorcist dan satu original. scene yang saya paling ingat sampai sekarang di Exorcist itu waktu dia turun dari tangga dan badannya melengkung. Ya kayak laba-laba. Iya. Terserah deh kalian berdua nih mau ngomongin tentang hantu-hantu. Kalau saya memang saya nggak bisa ngomong banyak karena gitu. memang saya nggak suka dan saya nggak pernah nonton film horor selain Si Manis Jembatan Ancol. Jadi saya tidak punya rasa takut karena hantu yang saya lihat adalah hantu yang begitu cantiknya. Dan gitu ya kan? seksi.